moments later. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini kita akan membuat podcast tentang sejarah Mataram kuno. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Alia Mutiara Ramadhani, biasa dipanggil Alia. Dan saya Aura Atta Kirana Putri, bisa dipanggil Aurel. Saya Putri Rizky Imania, biasa dipanggil Putri. Saya Virgi Fernand, biasa dipanggil Virgi. Asal sekolah kita dari SMAN 1 Jatiluhur, dari kelas 10-3. Oke, setelah perkenalan langsung aja kita mulai ya. Guys, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Mataram kuno dan di mana letaknya? Kalau ada yang belum tahu, langsung kita jelasin aja ya, apa itu Mataram kuno atau sejarah Mataram kuno. Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno juga bisa disebut Kerajaan Medang yang terdapat di Jawa Tengah. Pada abad ke-10, kawasan pemerintah berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Senjaya yang berasal dari Wangsa Aisyah-Yelendra. Diketahui bahwa Wangsa merupakan dinasti atau kelanjutan kekuasaan yang diturunkan berdasarkan oleh garis keturunan. Oh begitu ya. Kalau gitu, bukti peninggalan sejarah Mataram kuno itu ada apa aja sih? Kalau setauku ya, Candi Borobudur dan Parasti Canggal menurut laman resmi Provinsi Jogja, Parasti Canggal adalah kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian. Parasti Canggal memiliki angka tahun 654 Saka 732 Masehi, berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Parasti Canggal mengisahkan keterangan penting tentang perkembangan kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Senjaya. Nah, yang kedua ada Candi Borobudur. Candi yang berada di Magelang ini dinilai telah dibangun sejak tahun 780 Masehi pada masa pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Awalnya tinggi keseluruhannya adalah 42 meter, namun setelah pemugaran tingginya hanya 34,5 meter. Keseluruhan candi terdiri 10 lantai dan masih banyak lagi. BTW, siapa aja sih raja-raja yang berkuasa dalam kerajaan Mataram kuno itu? Oh, kalau itu raja-rajanya ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panungkalan atau Dharma Tungga, Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Sailendra, dan yang terakhir Sri Maharaja Pakai Garung atau Samaratungga. Kalau pas kehidupan politik, budaya dan ekonominya apa dan bagaimana ya? Setauku sih, kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi, sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Nah, kalau ekonominya, aku kurang tahu sih. Oh, aku tahu nih. Masyarakat kerajaan Mataram kuno itu di dalam bidang ekonomi memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Mata pencaharian di bidang pertanian ditandai dengan adanya komoditas, pertanian, dan alat-alat pertanian. Oh alah, kalau pada saat itu apa ya yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno dan kapan terjadinya? Nah, kalau itu pada masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno dimulai pada 1080, di mana pada saat itu terjadi sebuah bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi. Akibatnya, Mataram kuno pun mulai goyah. Untuk mengantisipasi keruntuhan, Empuk Sindok langsung memindahkan kekuasaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kalau corak kerajaan Mataram kuno itu apa sih? Tolong jelasin dong. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah, dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Oke guys, podcast dari kami cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, karena kami masih di tahap pembelajaran.